Ya, nggak perlu Pak. Ya, jadi kita ini bukan apa-apa juga nggak mau bergabung, itu kebanggaan menurut saya. Ya, yang duduk barusan, beliau ini pegawai BP Batam yang barusan pulang sama istrinya tadi. Beliau ini pegawai BP Batam, sudah levelnya itu eselon, ya eselon 2 atau eselon 3 lah sekitar itu, masuk kepala dinas di BP Batam. Pun mau bergabung Pak di sini kan. Jadi sekali lagi kalau miskin jangan sombong. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu kalimat tentang sebuah kalimat menarik dari Stephen Covey. Ya, Stephen Covey ini seorang konsultan, seorang trainer, seorang motivator, seorang penulis buku juga. Beliau mengatakan begini, jika Anda memberi ikan pada seseorang, sesungguhnya Anda hanya memberi makan untuk 1 hari. Jika Anda memberi pancing pada seseorang, sesungguhnya Anda hanya memberi makan untuk beberapa bulan saja. Tapi ketika Anda memberi pancing dan mengajarin bagaimana cara memancing, Anda bukan hanya sekedar memberi makan, tapi Anda memberi sebuah kehidupan. Bapak Ibu, hari ini kami nggak memberi ikan pada Bapak Ibu. Kami juga nggak memberi pancing, tapi kami memberi pancing dan mengajari bagaimana caranya memancing di bisnis ini, Bapak Ibu. Kami punya namanya langkah besar, ya. Ya, kenapa tadi Ustaz Wali mengatakan mereka bisa dapat motor, ya, mobilio, Pajero, dan mobil kayak rumah senilai 1 miliar? Karena mereka berani dan melihat peluang dan berani mengambil keputusan untuk melakukan langkah besar, Bapak Ibu. Ya, apapun yang disampaikan oleh saya, oleh Ustaz Walio, ini bukan apa-apa ketika Bapak Ibu tidak berani mengambil keputusan. Karena ini adalah keputusan titik awal Bapak Ibu untuk merubah kehidupan Bapak Ibu, untuk lunas Bapak Ibu semua, utang Bapak Ibu semua. Apapun hari ini tidak akan menjadi apa-apa ketika Bapak Ibu tidak mengambil keputusan. Nah, kami sekali lagi di komunitas Langkah Besar tidak hanya mengajak Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis, tapi kami mengajari bagaimana caranya menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Ya. Karena apa? Kunci sukses di abad 21 ini ada 3 C. C yang pertama adalah creative thinking. Di buku saya How to be Creative saya ulas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh nanti baca di buku saya. Kunci yang pertama creative thinking. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang kreatif. Ya, berpikir kreatif, melihat masalah kreatif, segala sesuatu kreatif. Orang pintar kalah dengan orang kreatif, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, communication skill. Communication skill bukan berarti Bapak Ibu harus jadi motivator, Bapak Ibu harus jadi trainer. Enggak, Bapak Ibu mampu berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga. Itu adalah kunci sukses di abad 21. Pertama creative thinking, yang kedua adalah communication skill, kemampuan berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, collaboration. Gak bisa Bapak Ibu, abad sekarang kita mau sukses sendiri gak bisa. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Gak cukup kita mau sukses sendiri. Ya, makanya Stephen Covey pernah mengatakan, jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu kuncinya Pak. Ya. Jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda pengen sukses cepat, bisa Pak. Tapi sukses sendiri. Untuk apa sukses sendiri? Tapi jika Anda pengen sukses jangka panjang, Anda harus sukses bersama-sama. Anda harus berjalan bersama-sama. Pendaki gunung itu nggak ada yang berjalan sendiri Pak. Mereka berjalan bersama-sama, saling bergandengan tangan, saling berpegangan tangan untuk sampai ke puncak. Nah sama di bisnis ini juga, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama, kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Tepuk tangan buat kita semua. Nah Bapak Ibu semua, apa sih yang kami ajarkan di komunitas ini? Kami tidak hanya sekedar mengajak Bapak Ibu join, kemudian mendapat produk, setelah itu sponsornya dapat komisi. Enggak. Kami punya tanggung jawab moral sebagai leader, sebagai sponsor, ya. Makanya kami membuat kurikulum pembelajaran namanya 5L. 5L. Apa? Gimana Pak? 5L. Oke, boleh Pak? Sekali lagi. 5L. L yang pertama apa? L yang pertama adalah langkah besar lunas. Nah, hari ini adalah program langkah besar lunas. Ini akan kita adakan setiap minggu, Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita roadshow, kita akan pakai strategi namanya Kepung Batam. Ya, Kepung Batam. Semua daerah Batam kita akan kepung. Ya,
kita punya misi, semua orang-orang yang punya hutang warga Batam, insya Allah kita lunaskan melalui program ini. Nah, itu Kepung Batam. Yang pertama kita ngepung Batu Haji. Ini yang pertama kita kepung Batu Haji, ya di sini. Kemudian minggu depan kita akan pindah lagi ke Kepri Mall, Bapak Ibu, ya di Rapita Wisata lantai 2 itu ada meeting room. Di situ juga kita akan buat acara seperti ini juga. Kemudian kita akan bikin di Nam School, ya di Batam Center depan Hotel Kaliban juga sama seperti ini juga. Kemudian kita akan bikin lagi di Bengkong, ya sudah ada tempat. Kemudian di Batu Besar, di Piayu, dan hampir semua Batam di Tiban kita juga akan rencanakan, ya kita akan bikin juga seperti ini. Artinya apa? Kita program mingguan kita adalah seminar lunas, ya seminar lunas. Nah ini setiap minggu Bapak Ibu. Ini di Jakarta Pak, ini di Jawa Pak. Ya ini bedanya. Batam sama di Jawa itu beda. Makanya kenapa di Jawa itu rewardnya nguri-nguri, ya. Dan hampir rata-rata tadi orang Jawa yang terima reward, orang Batam ini yaitu pembicara nunggu peserta. Kalau di Jawa peserta nunggu pembicara, itu bedanya, ya. Tapi terbukti orang-orang Jawa saku bersih reward semua, ya, dan lunas semua utangnya. Oke, di Batam ya itu tadi, ya. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang miskin yang sombong. Ya, tepuk tangan buat kita. Nah, program yang kedua kita ada namanya Langkah Besar Academy, Bapak Ibu, ya. Jadi apa? Bapak Ibu join di sini tidak terus kemudian nanti bingung, saya mau ngapain setelah join, ya? Enggak Pak, kami ajarkan, ya. Kami ajarkan namanya startup bisnis, bagaimana memulai bisnis. Kami ajarkan bagaimana caranya membuat daftar nama, bagaimana caranya menghandle penolakan, karena bisnis penolakan Pak, ya. Bisnis penolakan asli, bisnis MLM itu bisnis penolakan. Jadi kalau Bapak Ibu ngundangnya 100, ya itu yang datang 20 itu sudah alhamdulillah, ya. Ya 20%, hukum Pareto Pak, ya. Tapi nggak ada masalah, makanya kita perlu mindset, kita perlu mental, kita perlu kuat, ya. Kenapa? Kita ini posisinya menawarkan peluang, menawarkan solusi. Kenapa terus kemudian ketika kita menghadapi penolakan terus kemudian kita langsung down? Enggak. Saya nggak pernah down Pak ditolak, ya. Siapapun, ya, menolak saya nggak pernah down. Kenapa? Karena saya memberikan peluang, saya memberikan solusi kepada Anda. Anda nggak mau, ya sudah, Anda jadi orang miskin yang sombong, gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang communication skill, kita akan belajar bedah sistem, kemudian strategi marketingnya bagaimana, baik offline maupun online. Jadi jangan khawatir buat bapak-bapak yang wah aku nggak punya waktu, wah aku nggak punya teman, wah aku gimana caranya. Di Langkah Besar Academy akan diajarkan semua. Ya, saat ini baru berjalan setiap Selasa dan Kamis, ya di KDA. Tapi kita akan juga bikin Langkah Besar Academy ini weekend khusus untuk daerah Batu Haji. Nanti kita akan tentukan tempatnya di mana, ya. Jadi Bapak Ibu ketika bergabung hadir di Langkah Besar Academy, disinilah Pak Ibu, ya, sumbernya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada join di sini kemudian tidak berhasil, kita bisa breakdown seberapa kali dia datang di LBA. Nah kalau habis join datangnya cuma sekali terus kemudian ngarep Pajero, ya nggak bisa, ya kan? Bapak Ibu harus mengosongkan gelas, ya. Pak Jo aja mantan manajer yang saya yakin ilmunya banyak, beliau mau ngosongin gelas Pak, ya. Pak Ridwan tadi dia kepala dinas di BB Batam, dia juga mau ngosongkan gelas, mau merendahkan gelas. Lah kok kita miskin sudah mau belajar, aneh gitu kan. Tapi berharap utangnya lunas. Itu yang lucunya, ya. Oke, karena kami tidak ingin Bapak Ibu melangkah asal-asalan, jalankan bisnis asal-asalan, nggak mau. Kami mau menjalankan bisnis secara profesional, ya. Kita ini profesional, orang-orang profesional. Hanya di Indonesia yang dianggap bahwa MLM ini adalah bisnisnya pengangguran, bisnisnya nggak jelas, hanya di MLM. Tapi di Amerika, di Singapura, MLM ini adalah bisnis yang bergengsi, Bapak Ibu. Ya itu yang perlu kita pahami. Ya makanya orang Indonesia ini miskin, sombong. Ya. Oke, nah kemudian kita ada spiritual, ya. Kenapa tidak kita tadi sholat, ya asar? Karena memang itu yang paling penting, Kak. Ini nggak terlalu penting. 1,6 M nggak terlalu penting. Ya, motor, mobil, rumah, miliar nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita sholat. Kenapa?